Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu saudara. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang begitu mengasihi kehidupan kami, yang begitu baik. Kau adalah Bapa dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami adalah anak-anak-Nya. Kami duduk diam Tuhan, membawa persembahan kami pada pagi hari ini ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami pada pagi hari ini menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Hinarana nama Yashi kata karena nama Yashi. Hinarana nama Yashi, narana nama Yashi kata karena. Hinarana nama Yashi, narana nama Yashi. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah memenuhi hati kami,
Penuhi pikiran kami Tuhan, sehingga semua beban kami terlepas dan terlepas. Pada pagi hari ini Tuhan, hanya satu tujuan kami, hanya satu pusat kami, hanya Engkau Tuhan Yesus saja yang harus berkuasa atas pikiran kami, bahkan kepada tubuh kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami izinkan Roh Kudus berkuasa di dalam diri kami Tuhan. Kami izinkan semuanya terjadi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Hindaranala nama Yesus, katakanlah nama Yesus. Hindaranala nama Yesus, hindaranala nama Yesus, hindaranala nama. Haleluya. Kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya nama Yesus. Bapa yang baik,
Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus.
ini yang membangun kehidupan rohanian kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, bertahtalah Engkau atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bolehkah kita melambaikan tangan saudara? Bolehkah kita melambaikan ke tangan ke kiri, ke kanan kita? Katakan Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi saudara, kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi ya saudara, kita akan pujian ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mana suara jemaat? Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari kita mendatang, mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk saudara. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat memperlebar kerajaan sorga Tuhan Yesus. Terlebih di tempat ini Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan selalu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan
Bapa yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, rasa syukur kami berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan, Kau puaskan roh kami. Kau berikan kami roh sukacita. Kau berikan kami pengharapan. Kau berikan kami damai sejahtera di hati kami. Itulah kekuatan bagi kami untuk menjalankan hari-hari kami. Tuhan, betapa indah hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa yang Tuhan selesaikan dalam hidup kami. Seberat apapun masalah, sesakit apapun yang kami rasakan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan jawaban dalam hidup kami. Tak ada yang perlu kami ragukan mengiring Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan kita, yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan, yang mampu memberikan jalan keluar, yang mampu melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Yesus dahsyat, Dia luar biasa. Kasih anugerahnya berlimpah dalam hidup kita. Kita kagum akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berada di Indonesia. Bapa, ada satu hal yang kami mohon di pagi hari ini Bapa. Berikan kami hujan Tuhan. Tuhan, lihat kami Tuhan. Sudah banyak kami yang tidak memiliki air. Sudah banyak kami yang membutuhkan air Tuhan. Bahkan petani-petani sekalipun Tuhan menjerit membutuhkan hujan Tuhan. Berbelas kasihanlah Engkau Tuhan atas negeri kami. Curahkan hujan bagi negeri kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan air hujan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau baik, sangat baik. Apa yang Kau rancang itu baik bagi negeri kami. Kami berdoa Tuhan, secara khusus buat Bapak Jokowi Tuhan, yang Kau pilih dan Kau urapi untuk memimpin kami. Bapa, jangan tinggalkan hamba-Mu. Pegang erat tangannya Tuhan. Berikan kekuatan, hikmat dan sukacita. Pegang dia Tuhan, jangan pernah Kau tinggalkan sedetik pun. Dia hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan. Hamba-Mu yang begitu tulus membawa negeri ini untuk menikmati madu dan susunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kanan-Mu selalu memegang erat tangannya. Engkau akan membawa dia Tuhan, memberikan kekuatan hikmat untuk membawa negeri kami ini Tuhan dengan terheran-heran dan ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebentar kami akan merayakan pesta demokrasi. Kami tidak mau dikecohkan sesuatu apapun Tuhan. Kami tidak mau Tuhan terganggu pikiran dan perasaan kami menghadapi Pilpres Tuhan tahun 2024 bulan 2 ini. Kami percaya Tuhan, sudah Tuhan persiapkan pemimpin kami. Wakil presiden kami pun sedang Tuhan persiapkan. Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami seluruh anak-anak-Mu di Indonesia ini Tuhan. Bagaimana kami selalu cinta negeri ini, selalu berdoa atas negeri ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan membela negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang Pancasilais Tuhan, yang benar-benar memiliki hati yang mulia, benar-benar ingin mengabdi Tuhan untuk mengasihi negeri ini, dengan tulus membawa negeri ini menuju kemakmuran ya Tuhan. Kami percaya tahun 2024 bulan 2 ini kami akan bersuka cita berpesta demokrasi. Kami akan merasakan keamanan, kedamaian pada pesta demokrasi. Kami percaya roh Tuhan ada di negeri ini. Lawatan Tuhan ada di negeri ini. Api Tuhan, roh Tuhan ada di negeri ini. Kami percaya Tuhan, tanda-tanda heran dan ajaib Tuhan akan nyata dan digenapi atas negeri ini. Terima kasih Tuhan buat setiap pemimpin negeri ini. Baik Kapolri, Panglima TNI Tuhan, Presiden, Gubernur, Menteri, anggota-anggota DPR Tuhan. Kami percaya Tuhan, lalang dan gandum selalu bersamaan bertumbuh. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak ada yang bisa meremehkannya Tuhan. Engkau sanggup melakukan melebihi dari yang kami doakan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak akan pernah bisa dipatahkan oleh dunia ini. Dan Engkau berdaulat, berkuasa atas dunia ini. Dan negeri ini berasal dari Tuhan. Dan tidak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kami yakin dan percaya, pemilik negeri ini, pengendali negeri ini adalah Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berada di GBI di bawah naungan Gatot Subroto, Bapak Dr. Insinyur Niko Tuhan beserta wakil-wakilnya.
Bapa, ini hamba-Mu yang Kau urapi. Engkau memakai dia Tuhan untuk membawa beribu-ribu umat-Mu Tuhan di seluruh Indonesia. Untuk kami bisa mengerti rencana-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu, tuntunan-Mu, selalu Kau berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya tahun ini apa yang menjadi visi dan misi-Mu itu digenapi bagi setiap gereja-gereja, bagi setiap cabang-cabang, sampai ke ranting-ranting Tuhan. Roh doa pujian penyembahan berkobar-kobar di mana-mana Tuhan. Roh doa pujian penyembahan membawa umat-Mu, memerdekakan umat-Mu untuk menerima kuasa ilahi yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja GBI Gatot Subroto semuanya gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja yang menanti-nantikan Tuhan. Gereja yang siap menyongsong kedatangan Tuhan sebagai mempelai Kristus yang agung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat Bapak rohani kami Pak Hendro Basuki dengan Bu Hendro dan Bu Rosa. Ketiga orang tua kami ini Tuhan Yesus, sebagai pemimpin rohani kami di tempat ini, kuasa-Mu melingkupi mereka Tuhan, memberikan mereka kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Di umurnya yang panjang ini Tuhan berkati mereka, apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Tuhan Kau maha tahu dan maha melihat, Engkau mengerti menilik isi hati orang tua kami ini, Pak Hendro, Bu Hendro dan Bu Rosa. Urapi mereka Tuhan, kami percaya ada tanda-tanda heran yang Kau lakukan atas mereka. Apa yang Kau inginkan atas gereja ini, Kau pakai mereka untuk mewujudkannya. Kami percaya mereka adalah hamba-Mu yang Kau urapi, yang Kau berikan kuasa otoritas buat mereka. Kami hanya sebagai pelayan Tuhan yang tunduk kepada otoritas. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, ketika kami setia kepada pemimpin kami, ada berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami taat dan tunduk kepada otoritas, ada kuasa ilahi yang turun atas kami. Dan kami akan melihat tanda-tanda heran dan ajaib itu Tuhan terjadi di tempat ini. Kami akan melihat Tuhan, kuasa-Mu terjadi di tempat ini, lawatan-Mu terjadi di tempat ini, hadirat Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan. Perisai ketiga orang tua kami ini Tuhan, teristimewa Tuhan hamba-Mu Pak Hendro sebagai Bapak rohani kami. Dia terbatas Tuhan, tapi kami percaya ada roh Tuhan yang tidak terbatas, yang melingkupi dia, yang memberikan dia kuasa otoritas untuk membawa gereja ini menjadi gereja kesukaan Tuhan. Umat-umat pilihan Tuhan yang berkualitas, yang tumbuh dewasa di dalam Tuhan, yang cinta mati-matian dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilangan kami tidak seberapa, tetapi Kau melihat menilik hati kami. Kamilah jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Kamilah jiwa-jiwa yang mencari wajah Tuhan. Kami tidak dapatkan kekuatan di luar Tuhan. Kami tidak merasakan mujizat di luar Tuhan. Kami tidak mendapatkan solusi di luar Tuhan. Bersama Tuhan kami kuat. Bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kami keluar lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Betapa bahagianya kami Tuhan pagi ini. Betapa bersyukurnya kami. Walaupun kami nanti Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan lewat gembala sidang kami lewat layar ini, tetap kuasa-Mu tidak terbatas, tetap hadirat-Mu ada. Biarkan kami semua mau merespon, tidak menganggap remeh. Kami merasakan itu hamba Tuhan yang diurapi sedang berbicara. Ada pesan Tuhan yang mau dia sampaikan, ada teguran yang mau dia ingatkan bagi kami, supaya kami tetap dewasa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-Mu pagi ini. Lihat umat-Mu Tuhan, tilik isi hati mereka, dengar seruan doa mereka, apa yang mereka rindukan Tuhan untuk Tuhan berkarya. Kami percaya Tuhan, Engkau jawaban bagi mereka. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat tercurah atas mereka, kemurahan kebajikan mengikuti mereka, panjang umur ada di tangan mereka, sukacita damai sejahtera ada bersama mereka. Anak-anak dan cucu mereka semuanya anak-anak yang perkasa di bumi dan perkasa di sorga, anak-anak yang berhasil dan beruntung dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di hadapan kami ada persembahan. Kami memberikan persembahan ini Tuhan dengan penuh
penuh rasa ucapan syukur Bapa. Ini yang kami berikan dengan hati kami yang tenang dan damai. Berkati kami Tuhan. Berkati lumbung-lumbung kami. Pakai tangan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Shiki ala ramata kauri ala mata sende. Horete seke ala ramo siki ala ramata sende. Kami percaya Engkau menghardik segala belalang pelahap dalam hidup kami. Engkau memakai memberkati persembahan kami ini. Supaya boleh kami pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Teristimewa untuk pelayanan kami di gereja GBI Pos Pengumben. Tuhan, kami membuka hati kami. Kami mau sehidangan dengan Tuhan. Maafkan, ampuni kami Tuhan. Kuduskan, layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan. Supaya kami terus teringat 2000 tahun yang lalu. Betapa besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kau sudah mati kami Tuhan. Kau sudah bebaskan kami dari segala kutuk, penyakit, kemiskinan dan penderitaan. Semuanya sudah Kau bayar lunas di kayu salib. Kami menjadi umat pemenang Tuhan. Bukan sembarang diberkati, tetapi diberkati dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Yesus kita yang siap katakan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Niko. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2023, kita merayakan hari ulang tahun GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-35. Haleluya! Sekitar 38 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Belanda, yaitu Pendeta Schenk, dan misionaris Indonesia, Pendeta Damaris, bernubuat bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk merestorasi Pondok Daud. Sekarang gereja yang saya pimpin, DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 berkata, "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku." Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Di sini Tuhan berkata bahwa Dia akan kembali dan akan merestorasi Pondok Daud, supaya terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Kalau 288 dibagi 12, itu hasilnya 24. Ini dapat diartikan setiap jam terjadi pergantian kelompok 12 orang tadi. Ini dilakukan siang dan malam. Berdasarkan ini, maka definisi Pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam.
Pada periode 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Di dalam pelayanan saya, sejak gereja ditanam di tahun 1988, saya melihat dan mengalami berkat melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang sangat besar sekali. Ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke bangsa-bangsa. Pada mulanya, yang direstorasi adalah pujian dan penyembahan. Banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Mereka menangis, terjadi pemulihan, kesembuhan, pertobatan. Ketika Tuhan menambahkan dengan doa, Tuhan berbicara melalui Yesaya 56 ayat 7. Rumahku akan disebut dengan rumah doa bagi segala bangsa. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menambahkan lagi orang-orang yang dihimpunnya. Tuhan memberikan pengertian kepada saya pada waktu itu. Kalau kita berdoa lebih banyak lagi, maka revival, penuaian jiwa akan terjadi lebih besar lagi. Setelah melakukan ini, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, maka kami menanam gereja lebih banyak lagi. Kami mempunyai pengalaman bahwa dalam waktu 1,5 tahun, ada 200 gereja baru yang ditanam. Jadi sekarang yang sudah direstorasi adalah doa, pujian, dan penyembahan. Waktu Tuhan menambahkan lagi merestorasi tentang unity, saya mempunyai pengalaman yang unik. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada saya bahwa saya selama ini sombong dan arogan. Saya menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, apa yang harus saya perbuat? Tuhan menyuruh saya untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, menurunkan nama gereja yang menjadi kebanggaan saya waktu itu. Yang kedua, minta maaf pada gereja-gereja lain dan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Waktu itu saya sudah dipercayakan Tuhan menggembalakan sekitar 500 gereja. Mungkin selama ini saya begitu bangga, sombong, dan banyak menyakiti gereja-gereja lain. Perintah Tuhan saya lakukan dengan segenap hati. Apa yang terjadi setelah itu? Roh rekonsiliasi turun di antara gereja-gereja Tuhan. Kami saling mengampuni dan terjadi unity di antara gereja-gereja. Tiba-tiba setelah itu roh doa turun melanda Indonesia. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Kami bersuka cita. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdoa, goncangan-goncangan terjadi. Tsunami melanda Aceh. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Gempa bumi terjadi melanda Indonesia. Orang miskin bertambah banyak. Kami berteriak, Tuhan, katanya akan terjadi transformasi. Mengapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tapi yang jelas, terjadi banyak pertobatan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan Healing Movement Crusade, atau yang disingkat dengan HMC. HMC ini dimulai tahun 2006 dan berakhir tahun 2019. Selama 13 tahun, saya mengadakan HMC sebanyak 318 kali. Kebanyakan di lapangan terbuka. HMC yang dilakukan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Chuck Pierce yang bernubuat untuk saya pada waktu itu. Yaitu caranya lain. Caranya berbeda. Jadi setiap kali HMC, kami banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar,
dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui HMC banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Revival dan penuaian jiwa terjadi besar-besaran. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Setelah Tuhan merestorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, banyak menara-menara doa yang didirikan. Ternyata restorasi Pondok Daud adalah untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Saya bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kami lakukan? Pertengahan tahun 2009, Tuhan baru menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda waktu Roh Kudus dicurahkan. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi revival dan penuaian jiwa besar-besaran. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara tentang goncangan, dalam khotbah saya selama hampir 10 tahun, mungkin 90%-nya saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Siapa mengira bahwa goncangan ini adalah pandemi COVID-19? Tahun 2009 juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour, yaitu pada tahun 1909, yang mengatakan bahwa 100 tahun ke depan akan ada pencurahan Roh Kudus yang melebihi dari Azusa Street dan akan terjadi di banyak tempat. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di tahun 2009 itu juga, saya bertemu dengan Billy Wilson yang mengajak saya menjadi pembicara pada Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, tahun 2010. Saya bertanya, apa itu Empower 21? Pengertian yang saya tangkap pada waktu itu adalah tentang next gen. Dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Pada tahun 2006 ada peringatan Azusa Street Revival yang ke 100 tahun. Di sini berbicara tentang apa yang Roh Kudus sudah kerjakan selama 100 tahun. Saudara, ini pas dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga saya ikut dalam kegerakan ini, yaitu Empower 21 sampai hari ini. Selesai Empower 21 di Tulsa tahun 2010, Billy Wilson datang kepada saya dan berkata, Tuhan berbicara bahwa konferensi Empower 21 yang kedua
di luar Amerika, itu di Indonesia. Saya langsung menjawab, oke. Empower 21 di Indonesia diadakan di SICC pada tahun 2011. Tahun 2013, konferensi Empower 21 diadakan lagi di SICC Indonesia. Pada saat itu, Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pentakosta pertama terjadi di Kamar Loteng, Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. Istilah Pentakosta kedua ini bukan saya yang mendapatkan, tetapi oleh yang pertama, Frank Bartleman, yang menyebutkan bahwa Azusa Street Revival merupakan Pentakosta kedua yang adalah duplikasi Pentakosta pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Frank ini menghadiri pertemuan doa di Azusa pada tahun 1906 sampai 1908. Istilah Pentakosta kedua ini juga dituliskan oleh Journal of Pentecostal Theological Supplement Series. Di situ disebutkan, Jalan Azusa digambarkan sebagai lokasi paling berpengaruh untuk Pentakosta kedua atau hujan akhir, pencurahan baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Australian Record, volume 39 nomor 19 tertanggal 13 Mei 1935 memuat sebuah artikel yang judulnya The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Dan yang keempat, David Wesley Mylan pada tahun 1910 menyatakan dalam buku The Lateran Covenant bahwa Pentakosta yang pertama memulai gereja, tubuh Kristus, dan Pentakosta yang kedua menyatukan dan menyempurnakan gereja untuk kedatangan Tuhan. Tahun 2015 di Empower 21 di Yerusalem, saya juga berbicara tentang Pentakosta ketiga ini. Tahun 2018 kembali konferensi Empower 21 diadakan di SICC Indonesia. Dihadiri sekitar 50 bangsa. Kita yang hadir sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi waktu itu tidak sama dengan yang sudah-sudah. Dan kita sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang terjadi. Haleluya! Cindy Jacob bernubuat untuk saya bahwa saya adalah messenger of the third Pentecost. Kalau dulu pada waktu Pentakosta kedua, gerakan dari barat ke timur, tetapi Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pengertian yang Tuhan berikan tentang barat itu adalah Amerika Serikat. Jadi Pentakosta ketiga ini akan bergerak ke Amerika dan dari Amerika akan menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Di Oral Roberts University, dalam lobi asrama Nico Nyoto Radio Hall, di situ dituliskan tentang sejarah Pentakosta ketiga. Di Pentecostal Theological Seminary, PTS, Church of God, ada Third Pentecost Channel di Spirit Network. Pada tanggal 14 dan 15 April 2023 yang lalu, diresmikan atau didedikasikan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Letaknya di pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya sekitar 120 kaki, yaitu 36,5 meter dari Azusa Street Revival 1906. Menara doa Azusa ini sebagai tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga dan juga tempat pelatihan dan pelayanan. Di sini akan ada doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa
ada 5 definisi Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan semuanya saya yang mendapatkannya, tetapi sebagian berasal dari nubuatan hamba-hamba Tuhan lain. Saya menyusun dan menyimpulkan pasal-pasal nubuatan yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Bagian saya adalah Tuhan berbicara bahwa pada hari-hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan mencurahkan rohnya dan namanya adalah Pentakosta yang ketiga. 5 definisi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 2 definisi ini adalah nubuatan William Seymour tahun 1909. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Ini penglihatan Russell Evans dari Planet Shaker Church Melbourne tahun 2017. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini nubuatan dari Cindy Jacobs pada konferensi Empower 21 di SICC tahun 2018. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah pernyataan dari Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Sejak tahun 2013, Empower 21 mempunyai visi bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Rick Warren memberikan pengertian bahwa tahun 2033 adalah goal untuk penyelesaian amanat agung. Demikian juga dengan Nicky Gamble. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023, ada acara Empower 21 di Amsterdam yang temanya adalah Everyone. Konferensi ini berbicara tentang tahun 2033. Acara ini diikuti sekitar 6.000 orang yang berasal dari 130 negara dan juga diikuti secara online oleh 22 negara. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di acara penutupan di Olympic Stadium. Tema yang diberikan kepada saya adalah Pentakosta yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dekade ini sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan atau amanat agung yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Sebab ini tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan, kalau amanat agung selesai,
Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Misalnya di tahun 2033 amanat agung itu selesai. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus segera datang. Saya mau berdoa buat saudara. Bila kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Syarala bakanda mata karabara. Uriana mara. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Langsung minta ampun pada Tuhan. Langsung minta ampun. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Marah. Angkat tangan saudara. Bapa, Kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang akan terus memimpin langkah-langkah kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Sandra. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon bersabar untuk pengumuman pagi ini. Silakan Dedi. Masih pengumuman yang berulang tahun di bulan September. Ada Ibu Jesslyn tanggal 13 kemarin, Tuhan Yesus memberkati Bu. Berikutnya pengumuman dari youth, Bapak Ibu mohon untuk anak-anak youth-nya diingatkan, anak-anaknya diingatkan untuk tanggal 30 September, Sabtu minggu keempat, itu mereka ada fellowship di luar gereja, mereka akan pergi ke Central Park di mall. Mereka akan berfellowship
sambil bermain game, ada kegiatan yang akan mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu tolong mengingatkan anak-anak youth-nya ya. Dan mereka akan pergi jam 13 dari tempat ini, gereja, dan estimasi pulang itu jam 17.30. Jadi anak-anak tolong kalau memang acara belum selesai, bantu Kakak Julius untuk menginformasikan kepada orang tuanya. Berikut kita hari Minggu depan, tanggal 24 September kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Serly Mamuaya. Ibu ini sangat dipakai luar biasa. Hambanya melayani dalam rumah misi tanpa batas. Itu adalah orang-orang yang terbuang. Ibu ini luar biasa, melayani orang-orang yang terbuang. Jadi orang-orang terbuang itu ibu itu nampung. Kalau nggak salah kemarin itu ada sekitar 15 orang-orang tua. Orang-orang jompo yang sudah ditelantarkan oleh keluarganya, ibu ini mau membantu dan mau mengurus mereka tanpa dipungut biaya loh. Waktu itu kita pernah melayani bersama Pak Hendro dan Bu Rosa, PD Gloria, kita melayani di tempat sana luar biasa. Kapan-kapan nanti kita atur waktu, kita menengok orang-orang yang dibuang, yang ditampung oleh Ibu Serly ini. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah memuji, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan itu menjadi satu perkenanan bagimu. Dan sekarang kami akan memberikan apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, dan memberkati sekolah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima. Saya minta semakin berdiri saudara. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, kami mau terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini
Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.